الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرحمن الرحيم الذي يرحم أهل الجنة مئة رحمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسالة والنبوة الذي يشفع أمته بإذن الله يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون. 3 surat 3 ayat. Az-Zukhruf 71, At-Tur 22, Al-Waqi'ah 21. Judul makalah pada kesempatan malam hari ini, makanan daging di surga. Kenapa harus dibahas? Barangkali Bapak dan Ibu sudah bosan makan daging di dunia. Kita bahas daging di surga, insya Allah tidak bosan. Apalagi yang rumahnya dekat tukang sate. Nah. Yutofu alaihim, diedarkan atas mereka, disodor-sodorkan, bisihafim min dhahab, piring-piring dari emas, wa akwab, dan gelas dari emas. Itu salah terjemah, bukan piala, gelas. Akwab jamak dari kaukabun, gelas. Wa fiha, dan di surga, ma tashtahihil anfus, terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Anfus itu jiwa. Wa taladzul a'yun, dan sedap atau nikmat dipandang mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian semua di surga khalidun, kekal untuk selama-lamanya. Ayat ini memberikan ketegasan bahwa nikmat di surga itu jasmani rohani. Nikmat di surga itu anfus, ya. Jadi rohani dan jasmani. Ada kenikmatan lahir, ada kenikmatan batin. Al-anfus itu batin. Wa taladzul a'yun itu dohir. Kita lihat dulu sebelum komentar Ibnu Abbas atau sahabat yang lain, pernyataan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di juz yang ke-26 halaman 380, nomor hadis 12833. Melalui jalur sahabat Nabi Anas bin Malik. An Anas, dari Anas, qol, beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Anas bin Malik, inna toyrol jannah,
Sesungguhnya burung di surga, toyrol jannah, burung di surga itu ka'amsalil bukhti tar'a fi syajaril jannah. Ka'amsalil bukhti, besar seperti unta. Ini burung di surga. Kok jadi besar begitu? Ya karena penghuni surganya juga tidak ada yang kecil. Jadi kalau kita nanti, mudah-mudahan kalau kita nanti menjadi ahli surga, maka postur tubuh kita sama dengan Nabi Adam. Ya, tingginya situna dira'an, 60 hasta. Berapa kalau dimeterkan itu? Ya, situna dira'an. Ya, minimal apal ukuran walaupun belum ke surga. Situna dira'an, 60 hasta, itu tingginya. Besarnya badan nggak usah dibahas, ya, berapa tuh ke sampingnya. Tumbuh itu ke atas bukan ke sampingnya. Jadi situ nanti roan ke atas tingginya. Jadi ahli surga nanti semuanya seperti besar dan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu adalah ahli surga tadinya. Diciptakan untuk menjadi ahli surga. Sebelum turun ke bumi kan di surga dulu Nabi Adam itu. Ya kan? Makanya yang membuat para istri-istri menteri di zaman Nabi Yusuf tergila-gila dengan Nabi Yusuf, itu kata Rasulullah, gantengnya Nabi Yusuf baru nisfu jamili Adam. Baru separuh daripada gantengnya Nabi Adam. Baru separuhnya. Bikin istri-istri para menteri yang tidak jelek itu cantik-cantik, bikin tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Padahal baru separuhnya. Andai gantengnya seperti Nabi Adam, waduh luar biasa mungkin. Laki-laki juga bisa tertarik. Ya. Ini Nabi Yusuf. Nanti ahli surga maka sama ya postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam, situna dira'an. Jadi kata Nabi kan manusia itu dari awal Nabi Adam sampai ke sini kan, sampai nanti ke kiamat itu senantiasa yang semakin berkurang. Jadi tidak aneh kalau semakin ke sini kok banyak orang-orang yang kecil-kecil. Ya kan? Kita sekarang ngaku tidak kecil kan, sedang lah. Tapi kalau kita di zaman dulu gabungnya sama orang-orang terdahulu, ya mungkin kita dianggap ya kecil. Berangkat haji saja kalau kita lempar jumroh suka dikelek gitu karena kecil gitu itu dibandingkan mereka. Nah nanti yaumul kiamah tidak ada yang pendek, tidak ada, rata semuanya seperti postur tinggi besarnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pendek, jelek, pesek, tidak usah minder ya. Berharap, berdoa, berjuang menjadi ahli surga, insya Allah akan sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau sekarang maya bersabar sebentar, ya kan? Sebentar tidak lama kita bersabar, ya paling 60 tahun, ya tidak akan jauh. A'maru ummati baina sitin wa sab'in wa man ajaz faqad aqal. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun, yang lebih nggak akan banyak. Bersabarlah dengan kesusahan yang sebentar, untuk nanti bisururin tawilah, untuk kesenangan yang terus selama-lamanya. Nah, ikhwatu iman, maka wajar bila burungnya sebesar unta. Nah, apalagi untanya segede apa gitu ya, itu sudah nyambung tuh ya. Segede apakah unta nanti saja kalau sudah di sana. Nah, karena tidak ada hadisnya unta masuk surga. Tapi semua binatang, semua daging tersedia. Mana hadisnya bahwa mana ayatnya bahwa semua daging tersedia? Lihat At-Tur 22. Wa amdadnahum, kami tambahkan untuk mereka ahli surga bifakihah, dengan berbagai macam buah-buahan, walahmin, dan berbagai macam daging. Lahmin itu nggak pakai alif lam, nakiroh, menunjukkan berarti macam daging yang tidak dikecualikan, semua daging ada di situ.
Termasuk juga bifakihah, semua buah-buahan. Ibnu Abbas memberikan penjelasan bahwa buah-buahan pohon di surga itu berpasang-pasangan. Artinya ada buah-buahan yang namanya diambil dari nama-nama di dunia. Contoh kurma, delima, pisang, anggur, itu yang tertera dalam Quran. Itulah nama-nama yang diambil, nama-nama buah-buahan pohon-pohon di surga yang diambil dari nama-nama di dunia. Lalu apakah rambutan disebut? Nah, walaupun nggak disebut, cukup dengan bifakihah. Semua buah-buahan ada. Bahkan kata Ibnu Abbas, semua buah-buahan yang pahit pun di dunia nanti di surga tidak lagi pahit. Tapi namanya tetap dipakai. Ya, contoh buah apa yang pahit? Buah pace nggak pahit ya. Hanya orang yang tidak suka ngomongnya pahit begitu. Kemudian ada buah-buahan pohon yang tidak ada di dunia, yaitu pohon tuba. Ya. Wadilim mamdud, dalam naungan yang terbentang luas, itu dalam hadis Bukhari naungan pohon yang dimaksud. Pohon di surga ada namanya pohon tuba. Setiap ahli surga, rumah surganya itu dapat jatah dinaungi oleh satu helai daripada daun pohon tuba itu. Kata Imam Bukhari dalam hadis Bukhari, andai ada seorang penunggang kuda dengan kecepatan luar biasa berlari di bawah pohon tuba itu selama 100 tahun tetap dalam naungan pohon itu. Itu pohon tuba. Untuk lebih jelasnya nanti saja. Ya kan? Kita berjuang sekarang untuk dapatkan pohon itu. Dengan rajin-rajin rohah berangkat ke sini insyaallah. Wa amdadnahum bifakihati walahm. Kami tambahkan, ini bahasanya kami tambahkan. Karena sekian banyak kenikmatan yang ada di surga. Dan ditambahkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam daging-daging, mimma yashtahun, dari daging apa saja, dari buah apa saja yang diinginkan oleh ahli surga. Saya pernah sampaikan di sini bahwa Rasulullah kumpul dengan sahabat, kata Rasulullah nanti di surga ada seorang petani datang menghadap Allah, ya Allah tolong izinkan saya rindu dengan pertanian saya ketika dunia. Tolong izinkan saya menanam hari ini, tumbuh langsung berbuah, langsung panen. Kata Allah silakan. Tanam, langsung berbuah, langsung panen. Sahabat ya dijual. Sahabat kemudian mentertawakan Nabi. Kata Rasulullah, kenapa Anda tertawa? Ya Rasulullah, ini bukan jatah Anda, karena Anda bukan petani. Ya, Rasul bukan petani, ini untuk petani. Jadi saya sering jawab begini, Pak, bagaimana kalau orang yang sering merias, ya itu nanti kan rindu tuh dengan pekerjaan merias. Apakah nanti di surga ada merias? Saya bilang silakan mertuamu dirias. Nah, di surga, kalau ahli surga. Itu kan menjadi kesenangan, apapun yang diinginkan oleh ahli surga, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya diizinkan, ayatnya mimma yastahun. Apa saja yang mereka inginkan Allah berikan. Allah berikan. Jadi kalau kita dunia senang apa? Ya, makanan apa yang kita senang dunia? Pengen gitu. Maka Allah persilakan. Tapi sekarang kita makan apa itu sudah bosan ya. Mau masak ini menunya apa? Sampai bingung. Ya, menunya apa nih besok? Ini sering, ayam sering gitu kan. Sampai bosan. Tapi insya Allah ayam di surga mah tidak akan membosankan. Jadi sekarang mah cepat bosan, di surga insya Allah tidak akan bosan. Walahmi toirim mimma yastahun, walahmi toir dan daging burung. Mimma yastahun, dari apa saja, burung jenis apa saja yang mereka inginkan. Semua jenis burung di dunia nanti akan menjadi jenis burung di surga. Dan itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa untuk para ahli surga. Dan merujuk kepada hadis ini, hadis Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Nabi Anas bin Malik, nanti ada satu
burung yang ka'amsalil bukhti, besarnya seperti unta, tar'a fi syajaratil jannah, bertengger di atas pohon surga. Kayak apa pohon surganya? Sebesar apa pohon surganya? Burungnya saja segede unta. Sudah otak kita buntu lagi untuk mikir. Ya, otak kita tak sanggup. Pohonnya segede apa kalau burungnya? Dan nggak satu lagi burungnya bertengger di atas pohon itu, tidak satu. Satu saja sudah segede unta. Jadi pertanyaannya itu pohon rambutannya segede apa? Andai kata ada pohon rambutan. Segede apa pohonnya? Untuk tempat bertenggernya burung-burung di surga itu. Mendengar pernyataan demikian, Abu Bakar menimpali, faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna hadhi latoirun na'imah. Wahai Rasulullah, ini burung, sesungguhnya burung ini, burung tadi yang segede unta tadi, yang bertengger di atas pohon itu, sesungguhnya burung ini latoirun na'imah, betul-betul burung yang na'imah, memberikan kenikmatan. Memberikan kenikmatan. Jadi nikmat dipandang. Jadi kan gambaran kita kalau ada burung segede unta, nggak bagus kelihatannya. Bayangan kita, burung yang mungil saja, contoh burung perkutut umpamanya kan, lah kurang bagus. Ada burung lain yang lebih menarik. Ini gedenya segede unta, dari segi apa indahnya? Tapi kata Rasulullah, itu adalah burung yang indah, sangat indah dipandang. Kata Abu Bakar Siddiq, sungguh burung itu memberikan latoirun na'imah, burung yang memberikan kenikmatan, nikmat dipandang oleh mata. Maka Rasulullah menimpali, faqala, Rasul menyampaikan, aklatuha an'amu minha, memakannya lebih nikmat daripada memandangnya. Dipandangnya nikmat. Karena surga itu kan nikmat dipandang. Ya. Nikmat dipandang, tapi kata Rasulullah lebih nikmat lagi kalau dinikmati. Nikmat dipandang, lebih nikmat lagi kalau dinikmati. Jadi an'amu minha, kata Rasulullah, aklatuha an'amu minha, aklatuha an'amu minha, aklatuha an'amu minha. 3 kali Rasulullah bersabda. Memakannya lebih nikmat, memakannya lebih nikmat daripada memandangnya. 3 kali Rasul menyampaikan. Untuk mempertegas bahwa betul-betul nikmatnya luar biasa dibandingkan memandangnya. Dipandangnya sudah nikmat luar biasa, tapi makannya sudah berlipat-lipat kenikmatannya. Bahkan bisa begini, hari ini makan burung, besok atau sore dikasih burung lagi, rasanya sudah beda. Saya sudah sampaikan di sini bahwa malaikat mengantarkan hidangan buah-buahan, yang pagi sudah dikasih, lalu sore dikasih buah yang sama. Lalu ahli surga protes, wahai malaikat, ini kan sudah waktu pagi. Kata malaikat, qul fal launu wahid wa ta'muhu mukhtalif. Makan saja, jenisnya sama tapi rasanya sudah beda. Pagi dikasih pisang, sore pisang lagi, tapi rasa pisang yang sore itu tidak sama, lebih nikmat lagi dibanding dengan pisang yang waktu pagi dikasihkan. So kalau kita makan pisang pagi dan sore, pagi pisang, sore pisang, ya walaupun pisangnya pisang beda, pagi pisang raja, sore pisang rakyat, tetap sama, tetap sama, bosan, ya. Kalau suami dikasih, Pak, pisang. Soal lagi istri ngasih lagi, pisang lagi. Kata suami, memang saya sudah jadi monyet, pagi dan sore Pak makan pisang. Ada bosannya di dunia, tapi di surga tidak ada bosan. Bukan surga namanya kalau membosankan. Ayat tegas mengatakan bahwa ada piring-piring min dahab dari emas, juga ada gelas-gelas dari emas. Kenapa harus disebut emas? Karena orang surga itu ada khair, kualitas. Kata Rasulullah, ada perabotan surga terbuat dari emas, ada juga terbuat dari perak. Kenapa berbeda? Karena khairnya berbeda, kualitasnya berbeda. Kita nanti ahli surga level mana? Kualitasnya yang mana? Apakah sisirnya
piringnya dari emas atau dari perak. Itu ditentukan oleh kualitas kita ketika kita hidup di dunia. Semoga yang rajin ngaji, insya Allah kualitas emas, bukan kualitas perak. Ya. Tapi peraknya, kalau perak surga juga istimewa. Tapi kita berharap dahab, ya, bukan fiddah, tapi dahab. Rasulullah menyampaikan kalimat berikutnya, kata Rasulullah, wa inni la arju an takuna mimman yaqulu minha ya Aba Bakar. Sesungguhnya aku berharap, wa inni la arju, sesungguhnya aku berharap an takuna Anda Abu Bakar Siddiq mimma yaqulu minha, termasuk orang yang bisa menikmati burung itu. Kalau kalimat yarju, mengharap, di Quran itu maknanya pasti, sesuatu yang pasti. Rasul hanya menyampaikan bahwa Abu Bakar pasti akan bisa menikmati, termasuk orang yang bisa menikmati nikmatnya burung yang bertengger di atas pohon yang segede unta itu. Apakah habis sendirian? Habis. Di surga tidak ada kenyang. Di surga tidak ada kenyang. Kenyang tempatnya di dunia. Tidak ada toilet, tidak ada rumah sakit, tak ada dokter. Dukun apalagi? Tidak ada. Karena yang dimakan oleh ahli surga semua jadi keringat, keluarnya bertahap sedikit-sedikit. Dan keringatnya baunya seperti minyak kasturi. Jadi keringat, bukan jadi kotoran. Ya, nanti ada banyak hadis-hadis tentang ahli surga tidak meludah, tidak keluar ingus, tidak belekan. Wah, disebutkan, dirinci oleh Nabi. Saking sehatnya ahli surga. Jadi para dokter jangan berharap menjadi ahli surga. Di surga tidak ada dokter. Kenapa? Rumah sakitnya nggak ada. Dokternya pensiun menikmati di surga. Semoga para dokter ahli surga jadi pensiun. Jadi dokter kalau pengen nggak capek, ya sekarang harus taat kepada Allah. Nanti di surganya pensiun, nggak lagi jadi dokter. Jadi kalimat wa inni la arju an takuna mimman yaqulu minha, aku berharap itu kalimat pasti dari Nabi bahwa Abu Bakar pasti akan bisa menikmati nikmatnya burung di surga. Kalimat arju. Nanti kita bisa baca Rasul katakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil, itu disebutkan, itu lafaz yang pasti. Pasti. Lalu kenapa di sini Rasul tegaskan wa inni la arju an takuna mimman yaqulu minha ya Abu Bakar, sesungguhnya aku sangat berharap. Ungkapan kepastian, kamu pasti nanti Abu Bakar akan menikmati daripada burung di surga itu. Kenapa kalimatnya tertuju kepada Abu Bakar secara khusus? Karena Abu Bakar orang yang paling istimewa dalam semua amal. Dalam semua amal Abu Bakar tak pernah dilampaui oleh sahabat yang manapun. Umar sodakoh separuh hartanya. Dengan harapan dan keyakinan sodakohnya bisa mengungguli Abu Bakar Siddiq. Tapi ternyata kata Rasulullah, Abu Bakar sudah sodakoh seluruhnya. Kalah lagi Umar. Ini tolong dipahami sebelum ada hadis yang sepertiga itu. Ya, karena ini ada hadis sodakoh tidak boleh lebih dari sepertiga. Awal-awal sodakoh boleh seluruhnya. Abu Bakar pernah seluruhnya. Ya, Umar separuhnya. Kenapa separuhnya? Ingin mengungguli Abu Bakar Siddiq. Ternyata tetap kalah. Abu Bakar sudah duluan dan sudah seluruhnya, bukan lagi separuh. Maka wajar kalau bahasa Rasulullah wa inni la arju an takuna mimman yaqulu minha. Pasti kamu Bakar Siddiq orang yang akan menikmati nikmatnya burung yang bertengger di atas pohon surga itu. Kira-kira pohon apa yang ditenggerin? Nanti saja lihat. Ya. Kita lihat penjelasan Ibnu Abbas terkait dengan ayat-ayat di atas. Qala Ibnu Abbas, yakhturu ala qalbi ahadihim lahmat thair fayatiru hatta yaqa baina yadayhi ala mastaha
makliyan au maswiyan. Kata Ibnu Abbas, seorang ahli surga hatinya ingin untuk menikmati daging burung yang sedang bertengger di atas pohon surga itu. Lalu burung itu fayatiru, terbang, turun. Lihat burung di atas pohon surga, ahli surga ingin menikmati nikmatnya burung itu. Kan dipandangnya sangat nikmat. Kata Rasulullah, memakannya lebih nikmat. Ingin menikmati burung yang ia pandang itu. Maka burung itu kemudian turun, terbang, hatta yaqa'a baina yadai, sampai berada di depannya, ala mastaha, menurut sesuai apa yang diinginkan oleh orang itu. Maklian, digoreng, au maswian, atau dipanggang. Pengen burung itu langsung di hadapannya sesuai dengan keinginannya. Apakah inginnya digoreng atau panggang? Maswian atau maklian. Maklian atau maswian. Digoreng atau dipanggang. Itu namanya cepat saji. Instan, yang paling instan di surga. Kok para chef, tukang masak, ya pensiun gitu ya, pensiun. An Abdullah bin Haris an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau di atas Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Sekarang Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa sabdanya? Innaka latanduru ila thair fil jannah fatashtahihi fayakhirru baina yadaika maswiyan. Sesungguhnya kamu nanti akan bisa melihat burung di surga. Lalu kamu inginkan burung itu, maka burung itu akan berada di hadapanmu dalam keadaan sudah dipanggang. Di sini hadisnya Abu Bakar Siddiq dinyatakan menikmati daging burung. Lalu Abdullah bin Mas'ud juga dinyatakan sebagai engkau nanti akan bisa melihat burung di surga, dan kamu menginginkan burung itu, maka dengan otomatis ada di hadapannya. Jadi lihat burung, ingin menikmatinya, karena kata Rasulullah lebih nikmat dimakan daripada dipandang. Maka nanti akan langsung cepat saji sesuai dengan keinginan orang tersebut. Kalau kita kan pengen makan ayam kampung atau bebek, luar biasa capeknya Pak. Nyembelihnya, ya kan? Kemudian nyabutin bulunya, kotorannya, sudah malas kan? Nah ini mah cepat saji. Maka burung-burung di surga tidak seperti burung di dunia. Bersih, menyehatkan. Ya, tidak ada pantangan bagi ahli surga, apapun boleh dinikmati. Kalau sekarang kan banyak pantangannya. Sekarang sudah banyak yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh semua. Yang boleh cuma bubur. Ya, saya punya rekan di Cirebon, namanya Dokter Teguh. Makan setiap hari bubur Pak, bubur. Iya, bubur dicampur dengan ikan gabus, kemudian kadang-kadang dengan ati, karena beliau penyakitnya muntah darah dan secara medis tidak boleh makan apa kecuali itu. Jadi tiap hari bubur aja makan, bubur, terus bubur. Itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Kesini kan semakin kambuh. Kalau sudah muntah itu ya, katanya dulunya ginjalnya diambil, dipotong-potong disimpan di tempat yang berbeda, gara-gara penyakit muntah itu. Sampai sekarang berobat lagi ke Jakarta lagi. Nikmatnya dikurangi, jatahnya makan bubur saja. Jadi beruntunglah penjual bubur. Nah itu ya, bubur saya tiap hari makannya. Oleh istrinya dibikinin bubur ikan gabus, katanya ikan gabus itu katanya untuk, menurut beliau gitu, itu sangat membantu katanya untuk kesehatan. Di surga tak ada pantangan.
Karena semua makanan sangat menyehatkan dan tidak ada bosan, tidak ada kenyang. Bosan dan kenyang hanya ada di dunia. Seenak apapun makanan kalau kita sudah kenyang, tidak nikmat. Maka di surga tetap sibuk dalam kenikmatan. Sibuk dalam kenikmatan berbagai dan dari sekian berbagai kenikmatan adalah bab makan yang tidak ada bosannya. Kalau kita kan membaca ini, wah langsung bosan. Burungnya gede, segede unta. Langsung kita kayaknya nggak habis. Ternyata habis karena memang tidak diberi rasa kenyang. Yang ada nikmat. Kalau ada kenyang ya ada tidur. Kalau ada kenyang ada tidur. Ya kan? Kalau ada kenyang pasti ada tidur. Kenapa kita banyak tidur? Karena sering kenyang. Kenyang tidur. Apalagi yang penyakitnya khusus. Penyakit habis makan tidur. Di surga kan tidak ada tidur. Sebab kalau tidur itu 3 kemungkinan. 1 capek. 2 kenyang. Lelah. 2 lelah, 3 ada keluhan. Kenapa kita tidur? Ngantuk, capek, ada penyakit. Nah di surga tidak ada tidur. Kenapa? Ahli surga tidak ada yang capek. Saya katakan 4 hal yang tidak pernah capek, tidak pernah melelah. 1 Allah. Allah tidak pernah capek, bukan Allah namanya kalau capek. Makanya ayat kursinya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak ngantuk apalagi tidur. Karena kalau ngantuk tidur capek. Kedua, malaikat tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Terus beribadah kepada Allah walaupun tak pernah makan apa-apa, tak pernah minum apa-apa karena malaikat tak makan, tak minum. Kuat. Yang ketiga, nyalanya api neraka tak pernah surut, panasnya tak pernah padam, terus menyala, tidak pernah berkurang. Yang keempat, ahli surga tidak akan pernah capek sedikit pun. Jadi sekarang ini kita ini harus mau capek demi meraih istirahat yang sesungguhnya yaitu nanti di surga. Di surga tidak akan capek, maka hendaknya kita sekarang harus mau bercapek-capek terlebih dahulu agar nanti menjadi istirahat di surganya Allah. Sementara silakan kalau ada pertanyaan untuk lebih leluasa waktu yang ada. Ya, dibuka untuk termin pertama 3 penanya khusus untuk materi yang dibahas pada kesempatan kali ini. Ustaz, di dalam surat Al-Waqiah itu kan dijelaskan surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Arti pengertian bertingkat itu bagaimana? Di situ diartikan bahwa di bawahnya mengalir air sungai-sungai. Berarti surga itu bertingkat-tingkat kayak apa modelnya itu? Mohon dijelaskan itu. Ya. Ya, langsung dijawab atau gimana? Langsung ya. Baik. Ini jawabannya sampai pagi nih. Pohon tuba posisinya di atas. Di atas pohon tuba ada arasnya Allah. Di bawah aras ada pohon tuba. Nanti surga Firdaus ada di bawahnya dan surga-surga yang lainnya. Saya sering katakan bahwa tingkatan surga dari bawah ke atas. Kalau neraka dari atas ke bawah. Andai ini dari sini mulainya, surga ya dari sini ke sana. Neraka dari sini ke sana, bawah. Makanya ada darajat, ada darokat. Rasul menyampaikan bahwa inna fil jannah mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat, setiap satu surga ada 100 tingkatan. Inna fil jannah mi'atu darajah. Setiap satu surga ada 100 derajat. Rasul sampaikan bahwa fas'alu firdaus, silakan kalian minta surga Firdaus. Karena surga yang paling a'la wa ausat, surga yang paling tinggi paling bagus adalah Firdaus. Tapi Firdausnya juga tingkat-tingkat. Inna fil jannah mi'atu darajah. Maka Rasul tidak salah, silakan sahabat minta Firdaus. Karena ada levelnya, ada tingkatannya. Bahkan Rasul menyampaikan, ya Rasulullah tingkatannya di mana, nanti di bawahnya ada Firdaus, terus berikutnya ada tingkatan, ada level. Pengurus anak yatim yang jujur, kata Rasulullah, di surganya hakada fil jannah. Ada tingkatannya, sama-sama di Firdaus tapi levelnya berbeda. Di Firdaus tapi levelnya berbeda. Jadi setiap surga ada level, ada tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan yang ia bawa ketika datang menghadap Allah. Jadi ada tingkatannya. Tapi catatan,
jika orang tua kita menjadi ahli surga, levelnya bukan level biasa. Anaknya juga ahli surga, tapi levelnya level biasa. Nanti bisa digabungkan. Nanti bisa digabungkan di surganya. Nanti bisa baca di surat Ad-Dariyat umpamanya ayat 21. Bahwa walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman diikuti imannya oleh keturunannya, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan mereka di surga bersama-sama walaupun levelnya tidak sama. Satu kenikmatan yang sangat nikmat bila keluarga semuanya menjadi ahli surga. Dan paling tidak kita akan bertemu di surga itu seminggu sekali di hari Jumat, pertemuan untuk seluruh ahli surga baik level yang paling atas sampai level yang paling bawah. Nanti langsung Allah turun dialog dengan seluruh ahli surga nanti di taman surga. Dan itu sudah Rasulullah sampaikan dalam berbagai hadis. Jadi surga ada tingkatannya, karena kalau nggak ditingkat-tingkat rugi untuk orang yang imannya Masya Allah, masa derajatnya sama dengan yang biasa-biasa saja. Levelnya Abu Bakar Siddiq beda dengan level tabi'in umpamanya, atau level-level yang lainnya, karena ini memiliki kualitas yang istimewa. Nyebrangnya saja di jembatan Asyirat Al-Jasr, Nabi nyebrang duluan, lalu Abu Bakar Siddiq urutan kedua. Abu Bakar ini nyebrang di atas jembatan yang dipangpang di atas neraka, itu Abu Bakar urutan kedua. Saya tidak tahu urutan ketiga siapa, kemungkinan Umar bin Khattab. Kalau kita lihat makamnya di Madinah, maka makam Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar. Itu isyarat bahwa orang mulia yang nanti yaumul kiamah nyebrangnya duluan. Rasulullah nyebrang duluan sebelum yang lain, maka Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita khawatir kalau urutan kita semakin jauh, kita semakin ketar-ketir apakah selamat atau tidak. Maka dari sekarang harus dicari urutannya, jangan jauh-jauh dengan urutan para sahabat. Diusahakan, tapi harus berpacu dalam keimanan dan ketakwaan. Walaupun tak sampai, yang penting kita mencintai, mengikuti, insya Allah bisa ngumpul walaupun tidak sederajat. Silakan yang lain. Ada lagi? Mohon penjelasan tentang bidadari surga. Terima kasih. Pindah bidadari surga. Oh, Ummu Salamah sesudah ditinggal mati oleh suaminya, lalu dipinang oleh Rasulullah. Ummu Salamah itu anaknya banyak, usia tidak lagi muda, tapi Rasul tanggung jawab memintanya sebagai istri. Ummu Salamah nolak awalnya, karena kata Ummu Salamah, Rasulullah, aku ini satu tua, kedua anak banyak, ketiga walaupun tua cemburunya nggak hilang-hilang ya Rasulullah. Saya khawatir tidak bisa. Kata Rasul, untuk bab cemburu saya akan berdoa agar cemburunya hilang. Ya doa Rasul mah pasti dijabah ya, beda sama doa kita. Maka Rasulullah meminangnya, kemudian menjadikannya sebagai istri. Nah, di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah adalah, ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdol am hurin ain. Wahai Rasulullah, mana wanita ahli surga mana yang lebih istimewa? Apakah wanita ahli surga dari dunia atau dari hurin ain? Jadi kalau begitu ahli surga ada dua. Kalau tambah jin ada tiga. Ya kan? Ada ahli surga dari bangsa manusia, nisa'ud dunya namanya. Yang Al-Baqarah menegaskan azwajun mutahharah. Wanita-wanita yang sudah disucikan, tadinya enggak suci. Dosanya dibersihkan, baru masuk surga. Kemudian ada hurin in, makhluk baru. Makhluk baru untuk kelengkapan surga, karena surga masih lowong, masih luas, maka kenikmatan dilengkapi dengan hurin in, makhluk baru. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis Bukhari, bahwa likulli muslim jauzatan min hurin in.
setiap seorang lelaki yang menjadi ahli surga akan dapat jatah 2 bidadari dari hurin in. Dari hurin in. Ibu-ibu tidak usah protes karena di sana tidak akan protes. Ya, semuanya biqol bin wahid. Di sana tidak ada cemburu, nggak ada iri di sana. Semuanya nikmat, bahkan nikmat urutan kedua setelah Allah adalah seorang istri bisa melihat nikmatnya melihat suami setelah melihat Allah. Urutan kedua adalah nikmatnya bisa lihat suami. Jadi rasa cemburu, iri, dengki tidak ada. Dihilangkan semuanya biqol bin wahid. Nah, sekarang kan senjata setan untuk membisikkan cemburu itu. Jadi merujuk kepada kejelasan pertanyaan dari Ummu Salamah, bidadari ada 2, ada nisa'ud dunya, ada hurin in, makhluk baru itu. Hurin in. Saya sudah sampaikan di sini bahwa kalau ada seorang lajang, bujangan meninggal, gadis meninggal, semuanya ahli surga, itu belum tentu dijodohkan bujangan dengan gadis, belum tentu di surganya dijodohkan. Sebab Maryam itu masih gadis. Ya kan? Anu pernah nikah Maryam. Asia juga masih utuh. Firaun tak sanggup menyentuhnya. Kalau mendekati Aisyah berdoa, ya Allah semoga tidak. Gak kuat lagi, letoy, gak kuat lagi, sanggup lagi. Jadi Firaun begitu kejam dan hebat, tak sanggup kalau sudah punya keinginan awalnya datangnya Aisyah tidak sanggup. Sampai wafatnya, sampai meninggalnya bersih. Kenapa mau jadi istrinya Firaun? Kepaksa. Karena kalau gak mau, tuh masalahnya. Zaman itu ya, zaman itu. Jadi pertanyaan Ummu Salamah, ya Rasulullah, mana yang lebih istimewa? Kata Rasulullah, nisa'ud dunya afdal. Wanita dunia nanti jadi ahli surga bidadari itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih indah, lebih menarik daripada hurin in, makhluk baru hurin in yang Allah ciptakan langsung untuk kelengkapan surga. Mereka kalah keindahannya, keelokannya karena mereka menjadi ahli surga tidak ada upaya, tidak ada jeripayah. Sementara nisa'ud dunya, wanita dunia untuk dapatkan surganya Allah perjuangannya luar biasa. Minimal sholat 5 waktu. 1, saum Ramadan. 2, menjaga aurat. 3, taati suami, minimal itu. Ya kan? Dan itu tidak gampang. Sholatnya kayak apa? Saumnya bagaimana? Ya kan? Jaga auratnya betul enggak? Taat sama suaminya? Itu tidak gampang. Minimal itu. Nanti akan menjadi nisa'ud dunya afdalu min hurin in. Wanita dunia lebih istimewa daripada hurin in, makhluk baru. Jadi bidadari bisa dari manusia, bisa dari hurin in. Bahkan dalam satu riwayat Ad-Damrah menegaskan level tabi'in senior, beliau katakan bahwa al-insu lil insyat wal jinnu lil jinniyat. Bidadari dari bangsa manusia untuk manusia, bidadari dari bangsa jin untuk jin. Saya belum dapat dalil yang qat'i dari Rasulullah. Ini ungkapan seorang tabi'in. Tapi itu nggak usah dulu. Artinya kalau ini dipahami, kalau ini diambil berarti ada 3 jenis. Bidadari dari bangsa manusia, bangsa jin, hurin in. Gitu kan? Gitu. Boleh nggak Pak nanti di surga saya minta bidadari dari bangsa jin? Di surga tidak ada yang tidak boleh kan? Itu kan boleh saja. Cuman jatahnya tadi setiap laki-laki ahli surga dapat jatah hurin innya minimal 2. Kenapa minimal? Karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain gitu. Satu lagi penanya. Sebelah
Mana dulu? Belakang dulu, belakang. Ya, baik, langsung dijawab ya. Tinggal dibaca awal-awal surat Al-A'raf. Tinggal dibaca di awal-awal surat Al-A'raf. Ada satu golongan yang mukanya dipalingkan ke neraka, kemudian dipalingkan juga ke surga. Ketika ke neraka, ya Allah jangan sampai seperti mereka. Ketika lihat surga, ya Allah kapan bisa masuk surga? Maka para sahabat menyebutnya Ashabul A'raf. Al-A'raf itu artinya benteng, bukan benteng Takeshi. Ya. Al-A'raf itu benteng di surga untuk ditempati oleh orang-orang yang kata Ibnu Mas'ud antara kebaikan dan kejelekannya sama. Ya istawat sama bainas sayyi'ah wal hasanah, antara baik dan buruknya sama. Maka ditangguhkan dulu ke surganya. Untuk ke neraka tidak, karena rumus untuk ke neraka harus lebih banyak dosanya. Untuk ke surga langsung tak bisa, karena untuk bisa langsung ke surga kebaikan harus lebih banyak. Ayatnya fa'amma man saqulat dan seterusnya. Lalu kenapa mereka bisa masuk ke surga sesudah beres pengadilan? Kemudian yang jelas ini kan derajatnya lebih punya lebih kebaikannya daripada yang mampir ke neraka. Kan ini nggak mampir, ya kan? Kan andai kata bedanya sedikit saja, kejelekan lebih banyak, mampir dulu ke neraka. Ini imbang, berarti ini derajatnya lebih baik daripada yang mampir. Maka nanti akan masuk surga. Rasulullah datang menghadap Allah 4 kali. 1 kali diantaranya adalah meminta agar mereka Ashabul A'raf Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu mereka dapat ampunan bisafaati Rasulillah. Dapat syafaat dari Rasulullah. Gitu ya. Jadi karena fungsi syafaat diantaranya adalah bisa membebaskan hukuman. Bisa meringankan, bisa bebaskan, bisa juga meningkatkan derajat. Kita berharap syafaat dari Nabi itu bukan untuk membebaskan hukuman, tapi untuk birtifa'i darajah, kenaikan derajat. Jangankan Nabi, anak soleh pun, anak kita kalau soleh itu bisa mengangkat derajat orang tuanya. Nanti di beberapa hadis Rasul sampaikan bahwa ada seorang orang tua menjadi ahli surga. Lalu derajatnya naik, dia kaget, ya Allah kenapa saya bisa naik derajatnya? Kata Allah, bistighfari waladik. Karena anakmu yang soleh selalu minta ampunan kepadaku agar engkau diampuni dosanya. Naik derajatnya karena pertolongan syafaat dari anaknya yang soleh. Jadi bisa ngangkat derajat orang tuanya. Apalagi Nabi. Jadi Nabi bisa menolong umatnya baik untuk meringankan ataupun untuk membebaskan atau bahkan untuk menaikkan derajat seseorang. Jadi kalau kita minta syafaat yang mana ini maksud? Ya kan? Jangan asal syafaat. Kalau minta syafaat ya semoga dapat syafaat dari Rasul, kalau tujuan syafaatnya bebas dari neraka ya jangan. Ya, pengennya sudah di surga tapi dapat syafaat kenaikan derajat yang istimewa. Itu barangkali. Satu lagi, monggo Pak. Di luar pembahasan. Ya, selagi tidak ada unsur goror dan menipu dan tidak ada yang dirugikan, maka al-aslunya alibahah. Al-aslunya alibahah. Jadi hukum asalnya boleh. Sampai nanti diketahui ketidakjujuran, ketidakjelasan. Asal jelas, barangnya sudah ada, ya uangnya dulu atau nanti, barangnya dulu. Kan bisa, barang datang bayar. Maka itu urusan dunia. Urusan dunia hukum asalnya boleh-boleh saja sebelum ada dalil yang melarangnya. Cukup? Ya. Boleh? Jadi boleh. Mangga ditutup. Ya, baik. Ikhwatiman, mudah-mudahan
sedikit demi sedikit iman kita nambah seiring dengan nambahnya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita doa kafaratul majlis sama-sama, silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.